Oke. Ya. Mari kita satukan hati berdoa. Oh Tuhan, sungguh kami bersyukur pada malam hari ini. Kami sudah memuji dan mendengarkan puji-pujian, juga mendengarkan kesaksian yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bahim, yang sudah memberkati kami semua. Dan kami saatnya Tuhan mau mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan, itu Pastor Insinyur Arifin Tuhan. Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas ya Tuhan, biarlah semuanya bukan cuma sekedar informasi, tapi biarlah semua merupakan pewahyuan yang datang dari Bapa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Kami mau siapkan hati pikiran dan hati pikiran kami untuk sambut firman-Mu. Semua kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom semua saudara, senang sekali bisa melayani di my hometown Surabaya. Surabaya ini ibu kota ibu rohani Kristen ya, ibu kota untuk Indonesia itu Surabaya. Semua kegerakan dimulai dari Surabaya dan Tuhan pakai arek-arek Surabaya, termasuk Pak Hadi ini. Ternyata beliau punya villa di dekat rumah saya. Dan firman Tuhan berkata, love your neighbor, cintailah yaitu orang terdekat dengan kau, neighbor ya, love your neighbor. Dan juga saya senang mendengarkan kesaksian Alex Hein Hoekstra tadi ya, geweldig, waduh, God zegen u. Tuhan memberkati Anda, puji Tuhan. Nah, hari ini saya tadinya memberikan satu tema tentang our blessed hope, karena di mana-mana nggak ada pengharapan ya. Tapi ini persekutuan yang bukan biasa ya. Persekutuan doanya chesed. Chesed itu artinya loving kindness. Kasih setia Tuhan. Begitu kaya perkataan chesed, bahasa Inggris pun tidak cukup. Jadi loving kindness. Itu kasih setia karena perjanjian. Ya. Kita lihat bagaimana Tuhan berkata. Bagaimana kalau Tuhan setia, bagaimana dia memulangkan bangsa Israel yang sudah menolak dia dan sebagainya kembali ke negerinya. Tidak ada satu pun janjinya yang tidak digenapi. Nah, tetapi karena ini rupanya ada Q&A, jadi lebih cocok tidak satu arah. Ya, Bible study sederhana lah ya. Mari kita lihat ayat pokok kita. Judulnya Season with Salt. Ya, yaitu jangan kata-kata menghambar tapi dengan garam ya, jadi sedap ya. Kita lihat Kolose pasal 4 ayat 5 dan 6. Kita lihat di sana. Saya mau bacakan dari terjemahan yang paling bawah itu dari The Passion Translation. Itu gini. Walk in the wisdom of God as you live before the unbelievers. Hiduplah dengan hikmat mereka yang di luar. Di luar itu siapa? Orang belum percaya, ya. And make it your duty to make him known. Jadikan suatu tugas untuk memperkenalkan dia. Falsafah seseorang membedakan dari yang lain. Saya meniru seorang hamba Tuhan yang saya kagumi. Lauren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, ya. Nah, saudaraku, itu mission agency terbesar di dunia dengan biaya paling kecil. Sebab yang lain membiayai diri sendiri. Luar biasa. Nah, saya bangga orang ini. Dia berkata, to know God and to make him known. Ya, mengenal Tuhan dan memperkenalkan dia. Mensiarkan, memasyurkan dia. Ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Ya, terjemahan bahasa Indonesia lama, dimasinkan dengan garam. Judul kita dari terjemahan King James, let your speech be always with grace. Chesed itu nilai tertinggi dalam perjanjian lama. Tetapi di situ belum ada kasih karunia. Dalam perjanjian baru itu kasih karunia. Ya, kebenaran datang lewat Musa, tetapi kasih karunia melalui Tuhan Yesus. Dalam perjanjian baru ada charis, grace ya. Jadi chesed itu bukan grace, belum. Itu kasih setia, tapi luar biasa.
Melalui kematian Kristus, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Biarlah kata-katamu itu selalu sedap, ya. That ye may know how to answer every man, ya. Bagaimana kita bisa menjawab, ya. Terjemahan yang lain ini agak kita selidiki. For then, kalau kita ini dimasinkan dengan garam, garam itu juga gambaran daripada kemurnian, ya. For then you will be prepared to give a respectful answer. Dengan demikian kita bisa memberikan yaitu jawaban yang penuh hormat, penuh respect kepada orang lain yang mempertanyakan iman kita. Hei orang-orang Surabaya, dengar saya arek Surabaya, ya. Orang Surabaya itu kalau baru kenal sangat hormat. Apa kabar Anda hari ini? Ya, Anda ya. Begitu lebih kenal kamu aku, lebih kenal lagi lu gua, lebih kenal lagi kon, itu kuasarnya luar biasa. Karena ada satu pepatah, kedekatan menghilangkan rasa hormat. Karena itu saya tidak setuju kayak orang Amerika itu manggil engkongnya Hadi. Tadi ternyata kakek daripada pemimpin pujian kita, Bob, itu adalah teman saya sepelayanan. Jadi dia tidak boleh manggil Arifin, tidak boleh. Dia harus manggil saya Engkong Timotius. Ya, sudah janji tadi. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengajar pada kita walk in wisdom. Hidup dengan hikmat. Nanti kita akan pelajari itu ada hubungan terhadap diri sendiri. Hubungan dengan Tuhan, ya, dengan diri sendiri, dengan orang-orang terdekat dengan kita, seiman. Nah, dengan anggota keluarga, baru dengan orang luar. Nah, saya sengaja ambil ekornya dulu, baru nanti kepalanya. Karena Tuhan itu selalu memulai yang awal itu dari akhir. Kristus tahu bahwa dia akan dipersembahkan sebagai korban, jadi ya single saja gitu ya. Dia tidak ngumpulin duit, kapal pinjam, ya toh, jubah ndak, kapal pinjam, keledai pinjam, ya, kamar loteng atas untuk pertemuan pinjam, ya. Tetapi kuburan juga pinjam, sebab cuma perlu 3 hari, saudaraku, ya. Nah, jangan lupa dia kan jadi orang Yahudi, jadi dihitung, saudaraku. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, ini perintah Tuhan, walk in wisdom. Seberapa kekayaan seseorang itu? Hikmat Tuhan. Itu yang menentukan satu orang dengan yang lain. Hikmat itu begini. Tahu apa yang harus dikatakan, know what to say, tahu apa yang tidak boleh diucapkan, know what not to say, know when to say and how to say. Tahu kapan yaitu berbicara dan kapan tidak berbicara dan bagaimana cara menyampaikan. Coba masalah di rumah aja. Suami istri ribut gara-gara apa? Nada suara yang salah. Dan ternyata lidah kita harus dimasinkan dengan kasih karunia. Jadi saudara, saya meningkatkan hari ini dari loving kindness, PD loving kindness kepada charis, kepada grace, kepada kasih karunia. Ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan bagaimana kita harus tahu bagaimana memberi jawaban kepada orang. Karena itu saya perhatikan Timotius nggak suka debat-debat dengan orang yang ribut-ribut, berkelahi, kasar-kasar. Itu nggak mau saya. Kenapa? Harus tetap hormat terhadap orang yang lebih muda, dan itu kalau kepada orang lebih tua kan gampang, ya. Nah, karena itu firman Tuhan berkata walk in wisdom. Nah, untuk bisa mengalami ini semua, ya. Jadi bukan cuma perkataan, juga perbuatan. Dulu kalau kita di mana-mana anak-anak muda pakai gelang, ya, band begitu, ada tulisannya WWJD, WWJD. What would Jesus do? Dalam segala perkara gampang. Kalau dalam keadaan ini Yesus bagaimana? Oh, Yesus menghindar, tidak mau ribut. Lakukan saja. Oh, Yesus berdiam diri, tidak menjawab. Yesus berdiri dan tidak takut. Lakukan itu saja. What would Jesus do? What would Jesus speak?
Jadi kita tidak boleh overreaksi. Orang Surabaya kan bonek ya. So mudah naik darah, saudara ya. Sumbunya pendek, saudara. Ya mungkin dekat dengan Pulau Garam itu, jadi tensinya agak naik begitu. Jadi firman Tuhan mengatakan tentang let every word. Kita harus tahu bagaimana berbicara dalam bahasa Latin adalah lesaper. Menyampaikan yaitu batu safir. Batu safir kan mahal ya. Ya, warnanya biru gelap itu. Wah, mahal sekali. Biarlah yang kita keluarkan itu kata-kata batu permata. Kalau enggak diam aja. Ya, diam saja kalau enggak perlu kan. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana bisa walk in wisdom. Bagaimana bisa memberikan yaitu kata-kata yang penuh dengan kasih karunia. Dipenuhi dengan kasih karunia. Dan juga dengan kebenaran dan kejelasan. Tidak dipakai untuk menjilat, tidak dipakai untuk mengutuk apalagi, ya. Jadi kita yang membedakan kita satu dengan yang lain bukan pengetahuan Alkitab kita, tapi hikmat itu tadi, ya. Mari, hikmat itu ternyata seseorang. 1 Korintus 1:30 mengatakan, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dia menjadi kebenaran kita. Dia menjadi pengudusan kita. Ya, dia menjadi penebusan kita. Nah, Kristus adalah hikmat. Amsal pasal 8 dikatakan hikmat berseru, ya. Dan di situ hikmat itu seseorang. Dialah Kristus. Oke, kita lihat Kolose 3 ayat 1. Saya akan terangkan beberapa hal. Yang pertama-tama, kita tahu bahwa kita ini sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita nih hidupnya hidup kebangkitan. Oke? Ya. Jadi heran sekali kalau orang menekankan tentang yaitu kematian Kristus saja. Yang penting kebangkitan kan. Bedanya di situ kan. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jadi sementara semua orang itu mengajarkan lockdown, apalagi sekarang di Australia, itu semua orang yang tidak sakit pun harus divaksin. Dan kalau tidak itu melanggar hukum. Khususnya di bagian negara Victoria ya, Melbourne. Ini sudah pemaksaan, saudara. Ya. Nah, saudaraku, saya mengajarkan look up, lihat ke atas. Di Injil Lukas dikatakan kita harus selalu look up, menantikan kedatangan Tuhan. Dari tema yang saya sampaikan terdahulu, our blessed hope. Our blessed hope is someone. Dialah Kristus. Kristus ada di mana? Di pusat kekuasaan tertinggi. Siapa Raja Indonesia, saudara? Bukan Pak Jokowi. Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekarang ini ada teman kita yang sedang di Barreskrim, banyak usaha macam-macam. Saya bilang lapor atasannya Pak Jokowi. Terus apa Pak? Loh, kok tanya lagi ya Tuhan Yesus. Saudara tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi saya selalu menyampaikan kepada semua orang percaya, yaitu saya sebut mereka warga kerajaan. Tadi host mengatanyakan saya, Pak apa itu artinya rock gitu? Representative of Christ Kingdom. Perwakilan kerajaan Kristus. Kita harus tahu bahwa ini kita perwakilan kerajaan. Kita bukan mengikut agama. Nah, coba kita lihat. Kalau kita lihat ke atas. Kristus itu apa? Kekuatannya. Saya mau beritahu. 4K. Pertama, kekuatan. Segala kekuatan. Kedua, segala kuasa. Segala kekuatan, segala kekuasa. Kehormatan dan kemuliaan. Kita mencari 4 hal ini yang datang dari Tuhan. Katakan kuasa. Kekuatan dulu, kekuatan power. Kedua kuasa, authority. Ketiga, yaitu kehormatan, honor. Yang keempat, glory, kemuliaan. Saya tinggal di Pulau Bali, dan ada satu tempat yang dulu kita sering pakai buat kebaktian, namanya Angin ke-9, Sir Arnawe, KSIR, Sir, 9. Angin, Arnawe itu 9.
Jadi kalau punya teman namanya Putu Arnawa, Arnawa itu 9 artinya, mungkin dia anak ke-9. Nah, angin ke-9 itu ke atas. Jadi saudara dan saya harus lihat ke atas. Jadi nanti ada Q&A, jadi saya lanjutkan aja. Jadi pertama-tama kita tahu kita itu sudah dibangkitkan. Dan ayat yang ketiga, kamu telah mati. Ya, tadinya saya mau minta kepada Bob untuk menyanyikan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Saudara tahu, ku telah mati. Waktu Dr. John Sung yang disebut Obor Asia, wah saudaraku keliling sampai Malaysia, sampai ke Medan loh, John Sung ini, ya, dan mendirikan banyak gereja-gereja Tionghoa yang sekarang ada di Indonesia. Ada wartawan datang mencari orang terhebat ini, ya. Ketika didatangi kan modelnya ya enggak kelihatan gimana, orangnya kecil, rambutnya biasa, pakaiannya ya enggak kelihatan kayak dokter begitu, nah biasa aja. Lalu ditanya, ya di mana Anda kenal di mana Dr. John Sung? Yang ditanya John Sung. Lalu dia bilang, dia sudah mati. Dia sudah mati. Kalau saudara mau hidup berkemenangan, dia sudah mati. Saya kalau dihina orang, kalau ini Hawa Surabaya ini mau naik, saudara, saya gini kan, salibkan daging saya. Ternyanyi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ayat 4, Kristus yang adalah hidup kita. Siapa Kristus? Roh Kudus yang di dalam kita. Dalam Kolose pasal sebelumnya disebutkan Christ in us, the hope of glory. Kristus di dalam kita, pengharapan kemuliaan. Siapa Kristus itu? Yang sekarang ini, ya Roh Kudus. Ya, saudaraku, yang membedakan kita dengan orang lain, bukan cuma kita telah mati, tapi kita jadi manusia baru. Ya, dan kemudian dia akan menyatakan diri, ini our blessed hope. Who is our blessed hope? Kristus. Apa pengharapan kita? Pengangkatan dan kedatangan Tuhan. Oke? Itu pengharapan kita. Kalau kita lihat, jangan tidur ya saudara. Penganiayaan sudah di depan mata. Oke, ayat selanjutnya ada perintah. Matikan. Matikan apa? Mortify itu matikan. Matikan dalam dirimu, jadi ini urusan dengan kita ya. Jadi pertama hubungan dengan Tuhan itu tahu dia itu pusat dari kekuatan, kuasa, kehormatan, kemuliaan. Ingat 4 ini. Memang banyak sih, cuma mudah ingatnya ini yang utama. Segala kekuatan, segala kuasa. Ini saya bilang, segala kuasa telah berikan kepadaku oleh Bapa. Kalau namanya segala kuasa berapa? 100%. Semua, segalanya. Nggak usah repot-repot, all is all. Semua ya semuanya. Ya. Apa yang harus dimatikan? Segala bentuk kejahatan yang dalam diri kita, segala kenajisan, segala percabulan, segala nafsu jahat dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Coba perhatikan di sini, keserakahan itu bukan sama, tapi adalah. Ya, adalah penyembahan berhala. Ya. Terjemahan lain, keinginan untuk jadi kaya itu adalah penyembahan berhala. Jadi kalau ngajarkan orang ikut Yesus jadi kaya, coba perhatikan di sini. Saudaraku, Tuhan adalah Tuhan yang memberkati, tapi kita harus dengan segala macam cara supaya kaya, nggak usah, saudara. Ya, mari kita lihat ada yang harus kita matikan. Gimana caranya mematikan, Pak? Gini, bagaimana mematikan tangan ini? Nggak dipakai. Seperti fakir-fakir India itu. Kalau nggak dipakai, lama-lama kering, layu, dan mati. Mortify ya your members, anggota tubuhmu. Jangan dipakai. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini dipengaruhi oleh 9 lubang yang di sini. 2, 2, 1, 2. Ini pintu dan jendela, saudara. Ini pintu
Ini jendela, ya, ini jendela. Angin-angin, saudara. Kita sekuasa itu. Karena itu, ya cara kita lihat Ayub membuat perjanjian dengan matanya. Aku membuat covenant, perjanjian dengan mataku supaya tidak memperhatikan anak darah. Coba saya terutama pada para pria yang ada di sini. Jahatnya pornografi. Mulainya lihat. Semuanya kan palsu toh. Lalu kita lihat istri kita misalnya. Jangan tertipu saudara, itu semua tipuan. Jadi nomor 1, don't look. Ya, saudara, berapa banyak daripada kita, aku cuma mau lihat-lihat ke mall. Jadinya beli yang enggak perlu. Karena lihat, enggak usah lihat. Enggak usah dengar. Ya, hati-hati apa yang kita baca, yang kita dengar. Jadi matikan. Karena itu kita telah membuang. Membuang apa? Manusia lama. Arifin itu manusia lama. Timotius manusia baru. Karena itu seringkali kita dikasih nama ya. Saya milih nama buat diri saya sendiri. Saya orang Surabaya, saudara. Orang Surabaya itu enggak takut siapa-siapa, enggak menghormati siapa-siapa. Saya tadi ceritakan, kalau sudah dekat itu malah tambah kasar, saudaraku. Ya. Jadi saya memberi nama sendiri Timotius. Timotius itu yaitu menghormati Tuhan. Honoring God. Menghormati Tuhan, menghormati sesama. Nah itu pujian kita, Bob itu cucu loh. Ya saya hormat sama dia. Karena sesama warga kerajaan. Dalam warga kerajaan kan tidak ada umur. Mari kita lihat, saudaraku. Karena itu saya tidak mau terlalu detail, kita lihat penting ayat 12-13. 12-14. Nah, sebelumnya suruh membuang ini. Ya, ayat 8. Buanglah, lepaskanlah. Kalau saya lepaskan baju saya, ya ada baju dalam lah. Jadi rupanya ada yang bagian kita, bukan semuanya bagian Tuhan dan Roh Kudus. Jadi pertama matikan, kedua lepaskan, buang. Seperti pakaian. Apa itu tadi? Amarah, ngamuk, ya. Firman Tuhan berkata, bukan cuma nafsu jahat, sekarang marah, geram, kejahatan. Yang mesti dikasih itu garam, bukan geram. Ya. Segala kata-kata kotor, jangan lagi saling mendustai. Ya. Firman Tuhan berkata, kita harus menanggalkan manusia lama. Jadi yang dibuang ini manusia lama. Ku telah mati. Nanti kita nyanyikan. Jadi dulu itu saya tuh ya mungkin karena sombong ya jadi pemarah. Saudara. Saya baca firman Tuhan. Oh, jadi itu tergantung kita sendiri. Ya. Kita lihat sebagai contoh ada orang di toko ya misalnya ya. Dia Kristen. Dia ikut Tuhan, tapi sama pegawainya kasarnya luar biasa. Kata-kata G itu sering keluar dari mulutnya. Apalagi maki-maki yang J itu lebih jahat lagi. Tapi begitu langganan datang dia bisa ngomongnya manis sekali. Jadi tergantung kita kan. Ya, jadi tinggalkan geram. Sekarang kita baca 12-14. Apa yang harus kita kenakan? Saudaraku, ini terhadap semua orang ya. Jadi hubungan dengan kita sendiri. Dalam buah roh itu kan 9. 3 itu terhadap diri kita sendiri. Love, joy, and peace. Ya, kasih, damai sejahtera, sukacita. Ini nikmati siapa? Ya, kita dong. Lalu kesabaran, kebaikan, kemurahan terhadap orang lain. Tetapi kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri kepada Tuhan. Saya ulangi. 3 yang pertama kita nikmati. Yaitu love, joy, and peace. Kita nikmati. Saya perhatikan bahwa saya dikenal sebagai orang yang selalu sukacita. Ketika saya dimasukkan rumah sakit karena COVID berat, saudara, saya tetap bisa nyanyi, bisa sukacita. Bahkan, yaitu anak rohani saya yang kenal dengan direktur rumah sakit, minta itu Pak Pendeta tolong dikasih 1 kamar sendirian. Suka teriak-teriak, suka nyanyi-nyanyi.
Luar biasa, batuk-batuk tetap nyanyi, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, yang kemudian terhadap orang lain, sabar, mengerti orang lain. Ya, kasih karunia ya. Ya, so berarti kan dalam ayat 13, sabarlah seorang pada yang lain. Kepada siapa? Pada yang seiman dulu. Kepada istri kita, anak kita, orang yang bekerja pada kita, pada bos kita. Baru kepada orang luar, saudara. Hidup dengan hikmat dan selalu dikasih garam, ya. Jadi jangan ngomong toh, tidak boleh hambar. Sebab perkataan itu ada rasanya, sebab bisa dites dengan telinga, ya toh? Kita baca 12 tadi ya. Apa yang harus dikenakan? Siapa kita ini? Pertama, kita ini orang pilihan. Kita dipilih. Kedua, dikuduskan dan dikasihi. 3D. Dipilih, dikuduskan, dikasihi. Kalau kita tidak mengerti ini, kita jadi caper, cari perhatian. Setelah itu baper, bawa perasaan. Sedikit gondok, bawa perasaan. Karena lapar, saudaraku. Bucin, butuh cinta. Padahal sudah dicintai itu mau apa lagi? Dipilih, dikuduskan, dikasihi. Suruh mengenakan sekarang. Ya. Tadi ada banyak baju saya, ada baju putih, ada baju biru. Pakai batik saja. Cintailah produk Indonesia ya. Jadi pakai batik. Terserah kita mau pakai apa. Kita mau pakai kekerasan, kita pakai pakaian kurang ajar, atau ini. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kepada sekitar kita. Nama Chinese saya, Den, atau Jin, kalau bahasa Hokkien. Itu artinya kind, baik, dan sabar. Ini masalahnya saya ini tidak sabaran. Hanya ketika saya sadar, oh saya ini dipilih, dikuduskan, dikasihi. Tinggal kita pakai. Ini masalahnya dengan kita yang pelayanan ya. Ini Pak Adi dan rekan-rekan. Terlalu banyak melayani orang luar di rumah. Orang rumah dapat sisa-sisa. Salah. Istri kita harus jadi yang nomor 1. Baru teman-teman kita. Nah, itu orang Surabaya itu suka geng, saudaraku ya. Wah, sama temannya luar biasa. Temannya dikasih makanan yang enak. Di rumah istrinya makan ikan asin. Tak bisa, prioritas keluarga kita dulu. Sebagai orang yang dipilih, dikuduskan ya, elect, holy and beloved, dikasih. Kenakan kerendahan hati, kemurahan. Jadi sebetulnya kalau saya dipanggil nama lama saya itu ya, maka sebetulnya dipanggil, "Hei Pak Sabar," gitu. Nah, nama saya Arifin. Arifin itu artinya orang-orang kudus. Saya pikir dulu Arif itu bijaksana, bukan. Arif itu saint, orang kudus. Ya, jadi orang panggil Arifin, "Hei, orang kudus." Padahal orang Surabaya, enggak. Kudus itu dikuduskan Tuhan. Ya. Nah, kita baca tadi saya sempat ayat 13, kita bagaimana sikapnya pada sekitar kita? Sabar. Ampuni seorang yang lain, terjemahan lain forbearing. Forbearing itu, saudaraku, kalau ada orang menjengkelkan, kita bisa tetap oke. Saya ketika di Bali membuat pernyataan. Teman-teman saya ini orang Bali ini aneh-aneh, saudara. Ada satu saudara kita, orangnya lucu memang. Kalau dia mau ada temannya ngajak ke lihat kapling gitu di sawah, di atas bukit, dia pakai jas. Ke gereja pakai sarung, saudara. Saya bilang, kamu ngadep raja, jangan terbalik. Tetapi saudaraku, kita lihat di sini bagaimana kita mesti sabar. Jadi saya ajarkan kepada mereka gini, lu kukwai, kamu tuh aneh, nyentrik, gua cincai. Ya, Pak Adi, lu kukwai, gua cincai. Kamu boleh aneh, boleh nyentrik, kepala di bawah, kaki di atas, I still love you. Gua cinta, tidak ada masalah. Nah, saudaraku, di dalam terjemahan tolerate weakness,
pada keluarga seiman. Nah, ini ada aneh ya. Kita pada orang luar tuh sering baik. Pada saudara seiman, waduh tuntutannya macam-macam. Pada keluarga malah lebih kasar. Nggak boleh, terbalik itu. Pada orang luar tetap respect. Apalagi kepada orang-orang sekitar kita. Seringkali dalam pelayanan, karena beban pelayanan tuh keluar kata-kata yang tidak lagi nice. Jangan, saudara ya. Nah, ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saya tahu waktu terbatas, lebih banyak waktu untuk Q&A ya. Kalau tadi ayat 14 yang ayat penting. Kita baca sama-sama. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Agape. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sabuk ini kekuatan. Sabuk ini juga membuat kita tidak kedodoran ya. Dan yang mengikat segala satu cuma satu. Agape. Sayang diterjemahkan bahasa Inggris karena dia tidak ada kata itu, dia pakai charity. Charity itu bisa dianggap cuma kasih manusiawi. Ini kasih yang dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kesabaran Tuhan Yesus itu import, saudara. Petrus tanya, Tuhan, waktu itu yang masih panggil guru, berapa kali harus mengampuni saudaraku? 7 kali kah? Saudara, ukuran kesabaran orang Surabaya itu 2 kali. Sekali, jangan sekali lagi loh. 2 kali, plok. Kalau dari Pulau Garam enggak 1,5. Ya, orang Solo lebih sabar. 3 kali. Petrus tanya, 7 kali kah? Dan saudara tahu bahwa Petrus itu adalah yang paling pemarah dari semua murid Tuhan Yesus. Termasuk Yohanes Yakobus itu juga pemarah. Sampai dipanggil anak guru kan ya. Nah, waktu dia bacok Malkus, itu bukan mau motong telinga, mau motong lehernya, saudara. Todi tompes. Tetapi Yesus berkata bukan 7 kali. 70 kali 7 kali. Bukan 490. 70 pangkat 7. Artinya tidak terbatas. Mau pingsan Petrus, saudara. Dia pikir 7 kali sudah luar biasa ada manusia seperti itu. Yesus bilang 70 kali 7 kali. Nanti kalau pagi saya undang ke rumah saya, di garasi rumah saya ada plat nomor yang tidak ada dimanapun. Plat nomor saya itu DK kan Bali ya, DK 70X7X. Jangan cari di Satlantas, tidak ada itu. DK itu demi Kristus. 70 kali 7 kali. Jadi kalau saya dibikin jengkel orang, saya baru parkir mobil saya lihat itu. Demi Kristus. 70 kali 7 kali. Dan nyanyilah saya. Ku telah mati. Amazing grace. Ya, saudaraku. Nah, perhatikan sekarang. Nah, ayat selanjutnya, kita diberi apa? Shalom. Damai sejahtera Kristus. Kasih Kristus, damai sejahtera Kristus, sukacita Kristus. Saudara perhatikan di sana, diam dengan segala. Siapa mau kaya? Semua mau ya. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Itu ayat yang ke-16. The word of Christ. Mau kaya? Sering baca firman Tuhan. Sering dengarkan khotbah. Karena itu corona ini pandemi ini saya beri nama Corona Academy. Karena Corona Academy kita banyak belajar, banyak hikmat, banyak firman, ya kan? Supaya diam dengan segala kekayaannya, supaya bisa yaitu penuh dengan hikmat dan mengajar, menegur sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyi rohani, kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Mau hidup berbahagia, selalu mengucap syukur. Baru-baru ini ada ujian. Istri saya terjatuh,
tangannya harus dioperasi, dia kesakitan, kita berdua masih bisa mengucap syukur. Dioperasi, saudara. Ya, sekarang tangannya digendong gini, tetap bisa mengucap syukur. Kenapa? Sebelumnya sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya, dipenuhi dengan firman Tuhan, saudara. Tuhan mau damai sejahtera itu jadi wasit. Firman Allah berkata memerintah ayat 15 menjadi wasit. Jadi kalau Anda tidak ada damai sejahtera, jangan melangkah. Ya, jadi salah satu tandanya di sini, kayak ada lampu lalu lintas gitu. Ya, kalau hijau sukacita, ada sukacita, ada damai, go. Tapi kalau kuning, hati-hati, jangan melangkah. Diam, bilang saya mau berdoa dulu. Apalagi kalau merah, sudah jangan, saudara. Jangan ya. Oke, saya kira itu masih kita lanjutkan sedikit lagi. Sekali lagi saya bilang, kalau tadi goalnya tetap bisa hidup dengan hikmat, dan perkataannya dimasinkan dengan garam, tidak hambar, tahu cara menjawab. Ya, how to say, ya, juga when to say, and how to say, penting gitu ya. Nah, sekarang ini tentang hubungan istri dengan suami dan sebagainya. Tapi saya kira itu sudah cukup jelas. Tetapi saya ulangi lagi dengan ayat tadi, ayat 5 dan 6. Walk in wisdom. Hiduplah dengan damai sejahtera. Kalau Kolose 4, ayat 5 dan 6. Kolose 4, bukan Kolose 3, Kolose 4. Ya, hiduplah dengan penuh hikmat. Terhadap siapa? Orang luar. Jadi terhadap Tuhan. Dia memerintah. Dan Tuhan memberikan pada kita kasih-Nya, damai-Nya, sukacitanya, sehingga penuh dengan puji-pujian. Oh, banyak orang memuji Tuhan bisa, memuji istri enggak bisa. Salah itu, saudara. Lalu kata-kata kita, coba sekarang semua seperti naruh garam di lidahnya ya. Dipenuhi dengan kasih karunia. Puji nama Tuhan. Saya kira sampai di situ dulu. Dan kiranya firman Tuhan tinggal dengan segala kekayaannya di dalam kalian. Supaya dengan penuh hikmat, kita bisa mengajar, menasihati, dan menyanyikan puji-pujian, dan memuji satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Silakan saya kembalikan sekarang ke pertanyaan ya. Q&A. Silakan. Tapi jangan tanya lain-lain ya. Tanya yang saya ajarkan saja. Baik, terima kasih sekali Pastor Timotius Arifin. Luar biasa ya. Dalam sekali pembukaan firman Tuhannya dari Kolose 4 ayat 5 dan 6 dan ke bawahnya tadi. Ya, kita ini orang yang dipilih, dikuduskan dan dikasihi. Hidup kita yang lama. Ya. Hidup kita yang lama harus ditanggalkan. Luar biasa. Ya, ini pengertian-pengertian yang kalau kita tidak dibukakan seperti ini, mungkin ayat-ayat ini pasti dibaca secara biasa saja. Tapi kalau diungkapkan, dijelaskan ke kami, ya ini boleh menjadi berkat buat kita. Ya, demikian. Terima kasih sekali, Pastor, untuk firman Tuhannya. Sekarang sebelum ini tadi kelupaan, sebelum ada Q&A, kita mau foto sebentar, mau ambil foto semua. Boleh ya, Pastor ya? Boleh. Ya, saya serahkan yang mau motret. Ya. Kami serahkan, iya Pak Adi. Yuk, mari senyum ya. Ini ada 2 halaman ini ya. Ayo, 1, 2, 3. Ya. Gaya yang lain. Ya, tetap senyum. Tuhan itu baik. Ya, amin. Seperti firman Tuhan malam hari ini. Ayo, senyum. Ya, mantap. Ayo, mari. Oke, thank you, Bu. Ya, terima kasih. Nah, sekarang mungkin dari Pak Antoni. Boleh dilempar, Pak. Siapa yang mau tanya? Nanti kalau belum ada, saya yang tanya duluan. Iya, Bu. Nanti ini saya cek di chat, Bu. Ya. Ya. Oke, ini masih dipersilahkan. Jadi silakan Bapak Ibu bisa langsung chat kalau ingin bertanya ke kami gitu ya. Ke Pastor Timotius Arifin gitu. Ya, saya mungkin mau bertanya ini Pastor.
Jadi memang masih kita sebagai kehidupan muda gitu ya. Apa tadi dibilang juga, apalagi orang yang aktif pelayanan itu kadang-kadang sikap di rumah itu justru lebih baik di luar gitu ya. Kira-kira kiat-kiatnya bagaimana ya? Seringkali kan memang persiapan itu semua di rumah gitu ya. Kadang-kadang waktunya mepet atau apa, terus akhirnya kita sikap ke istri atau ke anak jadi tanda kutip agak kasar gitu ya. Kalau soalnya, oh sebentar aku ini buru-buru mau segera berangkat ke gereja pelayanan, kamu harus ngerti apa. Padahal kan kita tujuannya untuk pelayanan, tapi malah kok kayaknya malah tidak jadi berkat gitu ke rumah kayak katanya Pastor tadi. Kira-kira untuk merubah situasi seperti itu bagaimana ya, Pastor ya? Jadi begini ya, kita tahu bagaimana prioritas yang benar. Pertama tadi kan Tuhan, lihat ke atas, cari perkara yang di atas. Kalau kita dahulukan Tuhan, pasti hubungan kita dengan yang terdekat yaitu istri. Sudah. Ya. Jadi gini, kalau kita lebih baik pada orang lain, tapi kurang pada istri, artinya kita ini munafik. Kita itu performance, kita pakai topeng. Itu bukan aslinya kita. Aslinya kita tuh yang di rumah itu, ya kan? Jadi itu cuma pelayanan, bukan aslinya kita. Ya, itu tidak lebih dari showmanship. Ya, sebab yang paling saya kan Bapak Rohani. Bapak Rohani kan ada juga pengusaha-pengusaha yang melayani Tuhan. Kalau di gereja semua kayak malaikat. Wah, di depan saya tuh, waduh, kayak malaikat kalau nyanyi. Waduh, kayak sudah dekat sekali dengan surga. Saya tanya pembantunya, saya tanya drivernya, bagaimana sikapnya Bapak dan Ibu? Aduh Pak, Ibu itu kalau di luar kayak malaikat Pak, di dalam kayak setan, katanya pembantunya. Jadi ini untuk kita semua. Karena ini tadi kita itu tidak ikut satu religi. Ini relasi. Kekayaan seseorang tergantung relasinya. Ya. Jadi yang tahu tuh yang orang dekat kita lah, ya, pegawai kita, pembantu kita, asisten rumah tangga kita. Ya. Kalau orang sekitar kita tidak bertobat, perlu dipertanyakan. Karena tadi sudah terhadap orang luar. Sekarang ini penekanannya pada Tuhan dan orang dalam, gitu ya. Jadi saya juga ngerti. Kadang-kadang kita konsentrasi, kita jadi irritated. Irritated apa ya? Mudah tersinggung. Itu apa? Angkuh itu. Kayak saya tuh. Nah, saya tahu itu karena saya angkuh. Tanpa rasa. Anda tahu ujian tertinggi, paling sulit itu apa? Ujian itu P ujian. P ujian. Coba dibaca apa itu? Ujian. Ngana hebat. Oh, hati-hati. Ngana luar biasa. Hati-hati loh. Waduh, sampean nggak ada lawan. Yang menjilat itu hati-hati. Tanpa rasa kepala kita jadi besar. Jadi kalau kita mudah tersinggung ya sederhana aja, kita angkuh gitu aja. Jujurlah, nggak usah pakai macam-macam. Saya ngerti kok. Ya, silakan. Jelas ya? Kalau ini saya mau tanya, Pastor ya. Jadi yang sehubungan tadi Pak Antoni kan tanya mengenai di rumah. Nah, ini kalau misalnya, mohon maaf, kita ada orang yang bersalah sama kita. Memang dia jelas-jelas salah. Terus kita itu menegur. Mereka bilang, loh, wong Kristen kok ngamuk. Padahal sebetulnya, nah itu boleh nggak sebenarnya kita negur, kita ngasih tahu, tapi mereka kadang salah persepsi ya, dipikir orang Kristen itu mungkin nggak bisa ngamuk, mungkin seperti itu, padahal ini jelas-jelas negur. Bagaimana, Pastor? Ya, kita lihat tingkatan kedewasaan di dalam Efesus pasal 4, ya. To speak the truth in love. Mengatakan kebenaran dalam kasih. Biasalah orang kalau utang sama kita, ya, bukan mencicil tapi mencicil. Tambah melotot pada kita. Kita jadi jengkel. Jadi lebih baik enggak usah minjemin uang. Kasih aja sudah kalau mau, ya. Soalnya malah nanti hubungan jadi enggak enak, ya. Menegur itu juga perlu
pertama-tama mengerti. Tadi di dalam ayat yang jelas sekali, di dalam ayat yang ke-13, ya, sabarlah seorang kepada yang lain. Di dalam apa? Dalam keluarga Tuhan. Sekarang ini zaman orang sensi, ya kan? Orang lagi banyak tekanan. Kadang-kadang kita diam aja. Ada patung 3 monyet, ya, 3 monyet patung yang sering terkenal sekali. Yang satu gini, yang satu gini, yang satu gini. Speak no evil, see no evil, hear no evil. Jangan kalah dengan monyet. Sudah jelas. Kalau kita nasihati, kan ada orang bilang kritik membangun. Tidak ada itu. Yang baik itu menasihati. Tetapi firman Tuhan sudah mengatakan hanya orang bijak mau menerima nasihat. Orang bebal tidak bisa menerima nasihat. Sekalipun kamu menumbuk orang bebal di dalam lesung, kebodohannya tidak akan hilang. Dan di dunia ini lebih banyak orang bebal dari orang benar. Jelas ya? Ya, kita harus tahu, ya cara kita. Rasul Paulus berkata, aku ini sabar terhadap kamu. Seperti ibu yang menyusui anak. Misalnya ini, ibu pernah menyusui ya. Terus anaknya gigit, ibu masa ditempilingi kan ya enggak. Itu ya. Oke. Ya, terima kasih Pastor. Silakan, mungkin ada Bapak Ibu yang lain mau bicara langsung atau boleh diketik di room chat. Silakan Pak Antoni. Iya Bu, mungkin saya persilakan Pak Bob. Tadi ini kan kayaknya sudah kenal lama dengan Pastor Timotius, bahkan boleh manggil engkong gitu ya. Silakan Pak Bob, mungkin sekalian ini melepas kangennya sama Nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan. Ya, kita nih, kalau saya ambil inti dari firman malam hari ini, kita harus semakin hari semakin belajar seperti Yesus. Jadi, sabar. Seperti Yesus, sabar. Walaupun gak salah, tapi disalib. Disalibkan. Jadi, bagaimanapun, kalau kita sebagai manusia biasa tanpa mengenakan kasih Kristus, kita yang diolok, kita yang diludahi semua seperti Yesus, pasti bales. Pasti balas. Tapi kalau kita seperti Yesus, diem dan pikul salib, dijalani sudah. Luar biasa belajar malam hari ini, belajar firman Tuhan yang luar biasa ya, saya tangkap dari Engkong Arifin, Grandpa. Thank you. Coba belajar bahasa Mandarin. Bos liao. Kita sudah mati. Bos sudah mati. Kita harus tahu Kristus yang hidup dalam kita. Karena ada orang berkata gini, daging ini kalau dijewet ya masih sakit. Semut aja kalau diinjak gigit. Ya berarti kamu belum mati. Ada seorang hamba Tuhan bijak, gimana caranya jelaskan firman Tuhan ini? Dia satu hari waktu kebaktian kursi kosong semua. Orang kaget. Cuma ada satu peti mati di tengah-tengah. Mereka tanya, loh, siapa yang mati kok tidak ada berita? Silakan maju satu persatu, kata gembalanya. Ini gereja kecil sih, tapi di dalamnya itu ada cermin. Jadi begitu lihat ke dalam, siapa yang kita lihat? Diri kita. Jadi bagus lah gitu, ku telah mati itu. Ya, kalau kita tahu hidup kita tersembunyi dalam Kristus, Kristus yang adalah hidup kita. Oke? Karena itu Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2:20, ya, bahwa aku telah mati dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup karena anak Allah. Karena dia yang di dalam aku, ya.
Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ya, kita tidak bisa, Yesus bisa melalui Roh-Nya di dalam kita. Itu sekarang ini kurang populer khotbah semacam ini. Yang ada tuh sukses, yang ada luar biasa. Tadi saya salut itu sama Pak Hen Hoekstra itu ya. Ngapain dia ke Indonesia? Saya punya seorang putri rohani yang seperti anak Belanda, orang Belanda. Ya, namanya Sylvia Swinkels. Dia jadi orang Indonesia. Semua orang tidak percaya. Jadi kejaksaan, polisi, intel, lalu juga hubungan luar negeri ya, departemen dalam luar negeri, 9 orang dijejer. Ini maksudnya apa ini? Orang Indonesia pengen jadi orang Belanda, mau jadi WNI. Lalu pertanyaannya, ini jawabannya dia, karena itu sesuatu yang bodoh mungkin buat orang lain ya. Karena tidak ada jaminan sosial seperti di Belanda kan, ya. Tetapi dia jawab, karena saya mengasihi Indonesia dan dengan orang-orang Indonesia. Dia jadi guru untuk ngajar anak-anak tentang Tuhan Yesus. Jadi memang orang yang mengikut Kristus ini terbalik. Nah, seperti saya, perusahaan enak-enak, saya lepaskan semua pergi ke Bali di tengah-tengah revival. Ya, bersama engkongmu, bersama Pak Alex, Pak Niko, tinggalkan semua pergi ke Bali. Mau jadi apa, Vin? Lu jadi pendeta. Nanti nyonya lu makan watu, katanya, makan batu. Enggak makan batu. Jadi memang itu tadi Dika 70 kali 7 kali. Nanti kalau Bob ke rumah saya, lihat itu ada plat nomor aneh. Demi Kristus 70 kali 7 kali. Oke, memang tujuan goalnya kita apa sih? Kemuliaan. Bukan suksesan. Kemuliaan. Berbuah. Ya, fruitful. Bukan successful. Yang dulu itu keliru lah. Gitu ya. Jelas ya? Oke, Pak. Iya. Ada lagi? Pak Antoni, biasanya Pak Sofian nih. Mungkin Pak Sofian mau tanya nih Pak Sofian. Silakan Pak Sofian. Oh iya, silakan Pak Sofian. Selamat malam, Pastor. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofian. Iya. Ya, ada sedikit pertanyaan tadi yang mengenai apa? Saya kutip mengenai ayat Alkitab yang ditampilkan slide itu Kolose 4 loh. Yang ayat ke-6 loh. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Nah, ini yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara kita tuh mengendalikan diri kita nih. Kalau kita menghadapi suatu problematik kehidupan atau problematik kerjaan tuh, supaya kita ini jangan sampai hati kita tuh hambar atau mungkin kita malah kecewa berat tuh ya. Malah nanti kita menjadi batu sandungan buat orang lain gitu, Pastor. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Bukan pilihan. Oh. Ya, mau mengenakan kekasaran apa kehalusan terserah. Jadi gini, Pak Sofian ya. Kita harus tahu goal hidup kita. Kalau kita lihat ke atas, siapa yang kita teladani? Ya Kristus kan, ya kan? Ya, dan apa yang dia dapatkan? Sebagai contoh, saya itu tahu kalau saya difitnah, bakal ada berkat. Rohani, jasmani, ya, keuangan, kehormatan, kemuliaan. Karena itu fitnah, saya kasih nama vitamin. Vitamin F. Jadi kita hadapi dengan apa? Ucapan syukur. Ada satu ayat yang paling penting tadi adalah dengan segala ucapan syukur, ya kan? Ya ini di dalam ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus. Mau suki firman Tuhan. Apa yang membedakan satu orang yang lain? Firman Tuhan. Ya. Dengan segala kekayaan dalam kamu, dengan hikmat mengajar, dan yang terakhir, kamu mengucap syukur Allah di dalam hatimu. Hidup kalau mengucap syukur itu bahagia. Ya. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Masuk hadirat Tuhan dengan apa? Ucapan syukur.
Terima kasih. Xie kamsha. Kanshieju. Terima kasih Tuhan. Jadi dalam segala hal, kita itu jangan reaksioner. Lebih baik diam aja. Lalu sebelum ngomong gini, kalau kita naik mobil kan kita tidak pegang ban serep, toh? Bagaimana mengendalikan mobil? Bukan pegang ban serep, tidak pegang mesin, pegang kemudi. Kemudi kita di mana? Ini lah. Karena yang mesti jamu, minum jamu, jaga mulut. Sambil jati, jaga hati. Bagaimana mengendalikan diri kita? Itu tadi sudah dikasih tahu. Ya, dengan segala hikmat. Lalu perkataan tidak boleh hambar. Ya. Pernah kita dengan orang, ini orang Surabaya semua toh. Hambar itu apa bahasa Surabaya? Sepo. Oh, itu sepore, sepo. Udah ada rasa. Ya. Jadi kita lihat seringkali para suami dengar saya, jangan usah ngulangi kesalahan saya juga ya. Waktu pacaran aja, apa-apa terima kasih. Pacarnya saking gugup, ya tehnya itu enggak dikasih gula, dikasih garam, ya kan? Dikasih garam, loh tehnya kok asin. Tapi kalau lagi pacaran, waduh Rek, pacarku ini istimewa. Kamu kreatif banget ya. Karena seluruh dunia tidak ada teh asin. Coba sudah nikah, anak 3. Mau bunuh saya ya? Kalau saya punya darah tinggi. Jadi tergantung sikap kita. Jadi nomor 1 itu memang attitude. Attitude itu sikap itu menentukan semuanya. Coba kita lihat tentang Yusuf. Baik, manis sikapnya, cakap parasnya. Cakap parasnya kedua, manis sikapnya. Ya kan? Kita lihat bagaimana dia begitu penuh hikmat. Sehingga dia dikasih oleh Allah dan manusia. Ya kan? Pokoknya what would Jesus do lah. What would Jesus speak? Itu aja. Oke. Begitu Pak Sofyan, jelas ya? Jelas. Terima kasih, Pastor. Sebelum nyanyi dulu Ku Telah Mati. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Antoni, mungkin masih ada lain lagi ya yang mau tanya. Iya Bu, mungkin kalau belum ada lagi, ini mungkin sekaligus pertanyaan terakhir ya Bu ya, karena waktunya juga berjalan terus mungkin ya, sembari kita menunggu. Ini waktu Ibu Dia tadi membacakan itu bagaimana 45.000 jemaat sekarang ya, Pastor ya. Bahkan juga sudah 322 update terkini. Juga saya tadi baca tidak cuma di Indonesia tapi ada di luar negeri. Nah, kami cuma boleh tahu enggak, Pastor, bagaimana maksudnya bagaimana saat menangkap visi sampai bisa buka apa namanya cabang pengembalaan juga di luar negeri itu yang kan jarang, setahu saya juga jarang sampai bisa ke luar negeri gitu. Itu awalnya bagaimana, Pastor? Kalau boleh disaksikan di sini. Terima kasih. Ya, bersyukur buat para Bapak rohani saya, Bapak Pendeta Alex Abraham, ya memberi saya kepercayaan untuk saya mulai merintis di Indonesia Timur, mulai dari Bali, ya, terus sampai Merauke di sana. Ya. Jadi pertama-tama pentingnya ada berkat dari Bapak rohani. Saya ingat waktu saya diutus, Pak Alex bilang gini, bless him and my Lord will bless you. Itu kata-kata beliau. Jadi saya diutus dengan berkat. Lalu saya ketika sana mulai betul-betul cuma dengan 5 keluarga. Nggak kenal siapa-siapa, cuma kenal 1-2 orang. Tapi saya taat karena itu panggilan Tuhan. Dan diteguhkan oleh Bapak rohani saya. Lalu kemudian, ya saya punya mimpi. Ya mimpi saya dulu ya bisa memulai 100 gereja. Ya, 100 gereja itu tahun 89 ya. 89, 92, 93 saya canangkan, ayo bersama Tuhan Yesus kita dirikan 100 gereja baru. Tapi apa yang terjadi tahun 2004 itu sudah ya
sudah 50 kurang lebih ya, sudah 50. Lalu saya tambahin 01. Ya. Kalau bersama Tuhan ya minta yang gede sekali, 1000 gereja. Tetapi ketika saya doa puasa 3 tahun yang lalu, saya punya kebiasaan doa puasa awal tahun. Minta pengarahan Tuhan, petunjuk Tuhan. Roh Kudus bilang gini, nih yang dengarkan yang di sini. Mimpimu terlalu kecil. Sebab Tuhan itu tidak percaya ribuan, Tuhan mau miliaran. Ya toh? Karena itu saudaraku, Indonesia tidak cukup ya. Jadi kita juga mengutus Australia. Australia ada 5-6 cabang. Lalu di Amerika ada 7 cabang di sana. Ada di Taiwan, Asia Tenggara jelas ya. Lalu ada 1 di Belanda di Leerdam sana ya. Tapi itu gembalanya baru dipanggil Tuhan. Tapi semua itu dilatih dulu. Kami memberitakan Injil Kerajaan. Bukan Injil kemakmuran. Injil kemakmuran cuma bagian kecil. Injil keselamatan juga bagian besar, tapi bukan Injil kerajaan. Jadi dari nama kan bisa lihat, ya, Rock itu perwakilan kerajaan Kristus. Ya, anak rohani saya yang jadi hakim, ada yang polisi, ada PNS, ada dokter, tapi mereka perwakilan kerajaan Tuhan di rumah sakit. Ya, dimanapun mereka berada, termasuk olahragawan ya. Wah, itu pelatih sepak bola hebat tuh, Pak Hein itu ya, luar biasa. Saya bilang tadi geweldig. Jadi jawabannya adalah bukan kalau namanya Timotius, kita dulu memang dibagi Tuhan jadi penginjil kan. Dan bersama upah daripada Bob itu Surabaya Presenter itu tercatat di Betani saja membawa 10.000 jiwa buat Tuhan Yesus. Jadi itu upahnya Bob itu pasti dapat mahkota dari Tuhan ya. Tapi dari pengalaman saya waktu di Surabaya, bagaimana Tuhan bekerja, saya percaya Tuhan Yesus itu untuk semua orang segala bangsa. Karena kok heran ya, banyak orang cuma berpikir Indonesia, perintah Tuhan ke ujung bumi. Oh, Pak, Bapak sama cek ujung bumi, Merauke ujung bumi. Oh, bukan. Kita harus kembali sampai Yerusalem. Segala bangsa. Segala makhluk dan segala bangsa. Jadikan segala bangsa muridku, bukan cuma bangsa Indonesia. Jadi Tuhan selalu perintahnya global, tapi dimulai lokal dulu. Jadi itu ceritanya kan perintah Tuhan. Lalu mimpi bersama Tuhan. Bisa Pak 1000 gereja. Kalau Arifin 1 aja enggak bisa. Tapi Roh Kudus kecil buat Tuhan. Oke, itu mungkin jawaban saya ini yang terakhir. Mulai tadi kok Pak Hadi diam aja ya. Anda yang undang saya. Kasih kesimpulan atau tanya atau sharing silakan. Ya, shalom. Wah, ini kita sangat diberkati. Ya, paradigma baru mengenai kasih. Dan sebenarnya ada orang titipan tanya gitu Pak Timotius Arifin, bahwa di dunia sekuler dengan pelayanan itu sesuatu yang agak sedikit berbeda gitu loh. Yang menjadi masalah banyak orang yang katanya gitu, banyak orang yang masih aktif di dunia sekuler, tapi dia juga merangkap di dalam pelayanan. Saya juga mengalami ya banyak ya mengenai customer, cara pembayaran, dan banyak hal yang sangat mengecewakan kita. Sedangkan kita ini satu sisi harus ada kasih, satu sisi juga harus tegas. Dan apalagi kalau misalnya di dalam kredit payment dan lain sebagainya yang nggak bisa ditagih dan banyak hal, ini sangat menjadi satu crossroad, ya. Maksudnya apa yang harus kita lakukan itu kadang-kadang susah. Satu sisi harus bertanggung jawab dalam perusahaan, walaupun misalnya kita sebagai owner, tapi perusahaan kan mesti harus ada satu tanggung jawab di dalam keuangan. Tapi satu sisi kita harus bertindaknya harus wise. Kebanyakan yang ditagih seperti Pak Timotius itu tadi bilang bahwa bukan mencicil tapi mencicil ya kan gitu. Jadi
Ini yang membuat berat. Sedangkan kita diharuskan kayak begini, kayak begitu kan gitu dalam pelayanan. Nah, kira-kira apa ya yang harus dilakukan? Saya juga pernah ngalami sih, sampai sekarang pun masih nggak bisa pakai, orangnya beler ya. Ya sudah, setengahnya sudah relakan. Tapi satu sisi kan sekarang apalagi di dalam perusahaan ada pajak yang nggak bisa dihilangkan. Hutang itu tidak bisa dihilangkan begitu saja kan gitu. Bagaimana ini hubungannya dengan pemerintah, tanggung jawab, pembukuan dan banyak hal itu. Kira-kira gimana gitu Pak? Oke, ini ada satu pertanyaan yang perlu waktu untuk. Pertama, tidak ada namanya sekuler dan gereja. Jadi satu. Kita lihat istilah itu istilah yang keliru itu. Nah, saya kasih contoh. Saya kan kontraktor dulu sambil melayani Tuhan ya. Saya kan seorang pengusaha ya. Jadi pertama-tama untuk menghadapi customer ataupun kredit atau maksudnya project yang ditawarkan, jangan semua diterima. Tanya dulu sama Tuhan. Saya orang berhubungan orang ini, Tuhan bilang jangan ya jangan. Jadi Tuhan bisa tahu isi hati orang kan. Tetapi tidak ada peristilah sekuler dan agama itu tidak ada. Ada satu lagu klasik ya, himne yang berkata Yesus itu raja gereja. Kita tidak mau nyanyikan itu. Yesus itu raja alam semesta. Sebagai contoh ya, mujizat pertama yang dilakukan Yesus tadi dilakukan di mana? Di sebuah keluarga, ya kan? Family. Tetapi terakhir mujizat yang dilakukan Yesus yaitu di Danau Galilea, marketplace. Murid-muridnya tidak ada dari imam-imam, Pak. Di dalam perjanjian baru kita ini, Wahyu 1 ayat 6, kita telah ditebus dengan darah putranya, jadikan imam-imam dan raja-raja. Tidak ada pemisahan, saya ngerti apa yang dimaksudkan Anda. Banyak pengkhotbah mengatakan, orang seperti Timotius ini imam, Pak Hadi itu raja. Tidak, kita ini imam dan raja. Kan Wahyu 2, ini 1 Petrus 2:9, kamu ini adalah yaitu imamat rajani. Sebelumnya imamat kudus, 1 Petrus 2 ayat 5, tapi imamat yang berkerajaan. Jadi imam dan raja. Yesus itu imam dan raja. Perjanjian lama imam sendiri, raja sendiri. Ya. Tapi ada yang sudah hybrid seperti Raja David, King David. Dia tidak mempersembahkan kemenyan, dia mempersembahkan puji-pujian seperti perjanjian baru. Ya, jadi tidak ada. Jadi juga di dalam firman Tuhan. Kalau sudah 7 tahun ya di write off. Nah, gimana? Dan satu lagi saya selalu ajarkan, jangan dikutuki, diberkati. Ya. Jadi kita harus tahu, jadi pertama-tama yang tahu isi hati orang kan Tuhan. Hati-hati kalau orang bilang, waduh Pak Hadi ini luar biasa. Itu kalau tidak minjem uang mau ngecek, hati-hati. Jadi kita harus tahu, seringkali kita tidak tanya Tuhan, kita masuk dalam masalah, dan kita persalahkan Tuhan. Jangan. Jadi mulai hari ini, jangan ada Anda masih sekuler. Saya tidak ngerti ya. Saya punya anak rohani, namanya Eka Deli, penyanyi. Itu banyak pendeta melarang dia, karena dia masih nyanyi di wedding, dia nyanyi di televisi. Lalu dia tanya saya lagi, mana Bapak? Profesi saya penyanyi. Lo boleh saja, kenapa? Asal jangan nyanyi lagu yang aneh-aneh kan gitu ya. Nah, kan gitu. Yang penting memuliakan Tuhan. Segala sesuatu, firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan, ya toh, supaya itu ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, perbuatan, atau bisnis, lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia, oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tujuannya kan memuliakan Bapa di sorga. Jadi Pak Hadi, ya, ada yang mungkin di write off Pak. Saya pernah ngalami itu. Masalahnya gini, terutama di persekutuan doa yang Anda pimpin dan saya pimpin. Banyak orang yang justru tujuannya itu pinjam duit terus nggak bayar, jadi hubungannya nggak enak. Jadi lebih baik kasih saja. Kasih itu dalam bahasa Indonesia adalah
kata kerja, bukan kata benda. Kasih